dibawa kembali kepada Allah adalah iman dan amal soleh, maka iman ini harus dipegang terus, dipelihara terus. Oleh karena itu Allah mengajarkan surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau belokkan hati-hati kami ya Allah dari beriman kepadamu. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk hidayah kepada kami iman. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, dan juga Rabbana hablana min Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan engkau bengkokkan hati-hati kami. Ba'da idh hadaitana, sesudah engkau memberikan petunjuk kepada kami akan iman tadi. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berilah kepada kami dari sisimu ya Allah rahmat kasih sayangmu berupa iman dan amal soleh tadi. Nah, jadi hati itu muqallibal qulub, qallaba yuqallibu, berbolak-balik. Nah, yang kedua adalah kata fuad, jamaknya afidah. Kalau hati tadi qalbun, jamaknya qulubun. Kemudian yang ketiga sadr, itu dada, jamaknya sudur. Ma fis sudur, Quran adalah syifaul lima fis sudur, obat bagi apa yang ada di dalam dada-dada manusia, yaitu hati. Maka dengan kata kunci qalbun, semua ayat yang ada qalbun semuanya berkait-kait. Nah, pagi ini kita coba memahami surat Al-Baqarah ayat 6-7, nanti ada kata qalbun juga, yaitu qulubun. Nah, mari kita lihat. Sudah ketemu ibu-ibu, bapak-bapak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina, inna sungguh, alladzina orang banyak, kafaru yang mereka telah kafir. Orang yang banyak yang mereka telah kafir. Kafir ini menutup hatinya dari hidayah Allah. Nah, ini bahasa Inggris juga ada kata cover. Nah, cover itu sampul. Cover buku. Nah, ini Quran kita ini hard cover. Sampulnya keras untuk melindungi yang ada di dalamnya. Jadi kafaru, mereka telah menutup hatinya dari hidayah Allah. Hidup itu pilihan. Oleh karena itu ada pahala, ada dosa. Karena ada pilihan. Manusia bisa memilih. Milih beriman apa milih kafir. Jangan sampai kalau kita ketemu ayat misalnya yahdillah, Allah memberi petunjuk, Allah menyesatkan. Allah itu maha adil. Allah tidak pernah menyesatkan seseorang. Nah, orang tadi diberi pilihan, maka ia milih kafir, milih menutup hatinya dari hidayah Allah. Oleh karena itu nanti kita ketemu ayat yang ada berbunyi haqqat alaihimud dhalalah. Pelakunya itu dhalalah, kesesatan, berhak memasuki hatinya. Nah, haqqat alaihimud dhalalah, kesesatan itu berhak memasuki hatinya. Jadi orang tadi memilih hatinya tersesat. Maka kafaru, mereka telah kafir, menutup hatinya dari hidayah Allah. Sawaun, sama saja, alaihim, atas mereka, apakah angzartahum, engkau memberi peringatan kepada mereka, ataukah lam, tidak, tunzirhum, kamu memberi peringatan mereka, sama saja. Diberi peringatan ataupun tidak diperingatan, tetap dia sudah menutup hatinya dari hidayah Allah. Makanya la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Nah, ini katanya yu'minun, ini kata kerja future, akan datang. Jadi fi'il mudhari' itu waktunya sekarang dan akan datang. La yu'minun, mereka walaupun diberi peringatan ataupun tidak, nantinya tetap mereka tidak beriman. Khatamallahu, Allah telah khatama, menutup. Kita ini sering khataman Al-Quran ya, khataman Al-Quran. Kalau sudah ngaji 30 juz, khataman. Lalu bertanya, nanti apa khatamannya? Martabak. Nah, ini syukuran ya. Jadi
Saya dulu punya kakak, itu ketika dia khatam Al-Quran, lalu ibu bikin makanan, dibawa ke masjid, lalu dimohon doa Pak Kiai yang mengajar ngaji itu namanya Kiai Abdullah Komari, maka pengajiannya disebut pengajian Komariah. Pengajian Komariah itu murid-muridnya Mbah Abdullah Komari. Nah, masjidnya dinamakan Masjid Perak, karena yang bangun masjid itu para pengusaha-pengusaha perak. Jadi para pengusaha perak ngumpulkan uang, membangun masjid, maka masjidnya Masjid Perak. Kiainya namanya Kiai Mbah Abdullah Komari, pengajian anak disebut pengajian Komariah. Nah, terus beli makanan, ibu bikin makanan, dibawa ke masjid, lalu didoakan dengan Pak Kiai tadi, khataman Al-Quran, lalu makanan dibagi, syukuran. Memang sunnah, bagus sekali kalau kita menyelesaikan Al-Quran ini, lalu kita bersyukur, sedekah, syukuran. Kalau bisa, khatamannya itu pagi, habis subuh, nanti malaikat mendoakan terus sampai maghrib. Masya Allah. 70.000 malaikat. Nah, kalau malam habis maghrib doa terus sampai subuh. Nah, jadi ada ilmunya, ilmu khataman Al-Quran ya. Jadi ini tadi ilmu khataman Al-Quran. Jadi khatamallahu, Allah telah menutup khataman Al-Quran, menutup Al-Quran. Selesai ngaji baca dari depan lagi. Khatamallahu, Allah telah menutup ala qulubihim, atas hati-hati mereka, orang-orang yang kafir tadi, menutup hatinya dari jauh tadi. Wa ala samihim, Allah telah menutup atas pendengaran mereka. Wa ala abasarihim, Allah telah menutup atas absor, pandangan mereka, kemampuan melihat mereka. Jadi melihat segala sesuatu itu akan bisa sampai ke hati kalau terhubung dengan Allah. Semuanya ini ciptaan Allah. Ada suara-suara yang indah, lagu-lagu yang merdu, suara burung berkicau, ayam berkokok, semuanya itu, suara itu kita dengar kalau hatinya berhubung dengan Allah, sambung dengan Allah. Tapi kalau Allah sudah menutup hatinya, menutup pendengarannya, menutup penglihatannya, ghisyawatun, dengan tutup. Jadi ini khatam Allah telah menutup, jadi ghisyawatun, dengan suatu tutup yang kuat yang tidak bisa membuka. Nah, saya tadi lihat di kamus, ghisyawah ini apa? Artinya tutup, menutup hati yang tidak terbuka lagi. Diberi peringatan maupun tidak sama saja atas mereka. La yu'minun, mereka tetap tidak beriman. Walahum, dan bagi mereka yang menutup hatinya dari tauhid tadi, adzabun azimun, siksaan yang sangat besar. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, Bapak-bapak, ini Al-Baqarah ini nanti kalau kita kaji dimulai dengan alif lam mim. Nah, ulama ada yang memahami alif itu lambang orang beriman, lurus, orang yang beriman. Lam itu orang kafir, bengkok, lurus terus bengkok. Lalu mim itu munafik, kelihatan nyambung tapi tengahnya bolong. Nah, jadi manusia itu 3 kelompok, orang beriman yang lurus, orang yang bengkok yang kafir, yang ketiga orang yang munafik, kelihatannya beriman tapi hakikatnya tidak beriman. Maka orang munafik itu nanti di akhirat dijadikan satu dengan orang kafir, dikerak neraka jahanam. Masya Allah. Kelihatannya orang beriman tapi hakikatnya tidak beriman. Nah, inilah yang dihadapi oleh Rasul ketika berdakwah, terutama di Madinah itu. Rasul menghadapi orang-orang kafir, orang-orang munafik. Ada sahabat yang mengatakan, ya Rasul, ini tokoh munafik ini kubunuh saja, kubunuh saja. Jangan. Rasul mengatakan jangan. Nanti kalau orang munafik tadi dibunuh, orang luar melihat Rasul mengizinkan sesama muslim dibunuh. Nah, jadi orang munafik tadi oleh Rasul tidak boleh dibunuh. Walaupun hakikatnya dia bukan beriman, karena dia lahirnya muslim. Nah, inilah. Jadi orang munafik ini dalam ungkapan bahasa Indonesia, musang berbulu ayam. Ada ungkapan dulu ya, musang berbulu ayam. Dianya hakikatnya musang, tapi berbulunya ayam.
Nah, ayat ini bapak-bapak, ibu-ibu, ini menerangkan orang-orang yang kafaru. Mereka telah mengkafir, mereka telah menutup hatinya dari hidayah Allah. Nah, jadi nanti kalau kita ngaji Al-Baqarah itu, setelah tadi diawali dengan 3 kelompok orang manusia, 1 iman, 2 bingkok, 3 munafik. Lalu Allah menerangkan orang-orang yang beriman. Iman yang tinggi itu muttaqin. Orang-orang beriman itu pertama kali muslim, meningkat menjadi mukmin, meningkat menjadi muhsin, yang tertinggi muttaqin. Maka hudal lil muttaqin. Quran ini petunjuk bagi orang-orang yang takwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang yakin dengan sesuatu yang gaib, yang enggak kelihatan. Allah gaib, malaikat gaib, surga gaib, neraka gaib. Malaikat enggak kelihatan kan? Padahal setiap manusia ini setiap saat menyertai malaikat. Disertai malaikat 4. Di kanannya raqib, di kirinya ngatid, di depan belakangnya malaikat hafadzah. Belum malaikat-malaikat yang tugasnya khusus. Ada malaikat yang tugasnya menyampaikan sholawat yang kita baca kepada Rasul dan mengembalikan sholawat tadi dari Rasul menjadi 10 amal kebaikan kepada kita. Namanya malaikat sayyarah. Sayyarah artinya mobil. Nah, seperti mobil membawa sholawat tadi. Ada lagi malaikat yang tugasnya menyertai kita ketika sholat jamaah. Ini selalu malaikat-malaikat mengikuti. Rasul melihat kalau sholat jamaah mana yang paling khusyuk, mulai imamnya, shaf pertama, shaf kedua terus. Lalu kualitas mutu sholat kita diangkat menjadi orang yang paling khusyuk dalam rombongan sholat tadi. Kalaupun satu rombongan jamaah tadi nggak ada yang khusyuk semua, pasti sholatnya tetap diterima Allah karena malaikat-malaikat yang menyertai sholat jamaah tadi mendoakan kepada Allah. Jadi ada malaikat-malaikat yang mendoakan semua orang yang masih duduk menjelang sholat, belum adzanlah duduk ke masjid, sudah dihitung sholat. Malaikat mendoakan, Allahumma ghfir lahu warhamhu, Allahumma ghfir lahu warhamhu, ya Allah, ampunilah hambamu yang sudah nunggu sholat ini. Warhamhu, dan kasih sayangilah, rahmatilah dia. Orang yang sudah sholat masih duduk, belum keluar dari masjid, masih didoakan seperti sholat. Kita ini bapak-bapak ini dihitung sholat terus ini. Masya Allah. Doanya malaikat, Allahumma ghfir lahu warhamhu, Allahumma ghfir lahu warhamhu, ya Allah, ampunilah hambamu yang Allah yang masih duduk setelah sholat ini belum keluar masjid, warhamhu, dan rahmatilah kasih sayangnya dia. Masya Allah. Jadi malaikat itu banyak sekali dan gaib semua, tugasnya macam-macam. Ada malaikat yang menyangga arsy Allah, macam-macam. Malaikat itu banyak sekali. Masya Allah. Nah, jadi kembali lagi, innalladzina, sungguh orang banyak, kafaru, yang mereka telah menutup hatinya, makanya lalu haqqat alaihim ad-dhalalah, kesesatan berhak memasuki hatinya. Sawaun alaihim, sama saja atas mereka, apakah anzartum, kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah lam tunzirhum, kamu tidak memperingatkan mereka, tetap saja mereka itu sawaun la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah menutup hati mereka, wa ala samihim, atas pendengaran mereka, wa ala absorihim, dan telah menutup penglihatan mereka, ghishwawatun, dengan suatu tutup yang kuat, walahum adzabun azim, dan bagi mereka siksaan yang sangat besar, sangat berat. Masya Allah. Ini sebagai pembuka. Mari kita mulai kajian dari dan untuk kita, Prof. Edi Armanto. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak sekalian, saya coba angkat satu kata di sini ya. Allah mengunci hati, ya. Jadi hati yang terkunci. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, di badan kita ini, nanti saya minta pendapat juga dengan Prof. Edi Salim ya, tentang ada satu organ yang menjadi raja di badan kita nih, raja dari seluruh organ. Nah, itu
Kalau yang kita paham raja itu dari seluruh organ kita ini adalah brain ya, otak. Mengapa otak itu sangat penting sekali ya? Nanti bisa dikaji dari bidang kesehatan. Karena otak itu mengendalikan semuanya ya, mengendalikan jantung, mengendalikan paru, mengendalikan ini, semuanya dari situ. Jadi kalau otaknya mati, sudah tamat riwayat orang itu. Nah, otak inilah yang mencoba, yang bisa mengendalikan apa yang dikatakan Ustadz Burhan tadi, kolbun itu hati itu. Jadi otak ini harus disekolahkan ibu bapak sekalian. Harus disekolahkan baik formal maupun informal. Nah seperti kita ini nyekolahkan otak juga kan. Harus training terus. Iya harus di training tiap hari ya. Nah ibu dan bapak sekalian, hati yang berubah bolak-balik itu tidak ada cara lain yang bisa mengendalikannya, hanya Allah melalui raja yang ada di badan kita ini. Ya raja yang ada di badan kita ini adalah yang saya bilang tadi, otak ya. Nah ibu dan bapak sekalian ya, berdasarkan yang saya dapat dari ini, saya coba cari di sini berdasarkan tafsir Ibnu Katsir ini ya. Kalau seandainya otak itu tidak optimal ya, bekerja sama-sama si hati itu sendiri, maka dia akan menimbulkan ya hati yang tertutup ini tadi ya. Pertama dia tidak bisa menerima kebenaran. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ustadz Burhan ya. Yang kedua, hati yang tertutup itu dia melakukan dosa ya, dosa-dosa besar yang dia lakukan, dia tidak, otaknya itu tidak dioptimalkan, tidak dimaksimalkan untuk berpikir apakah itu benar apa tidak. Nah, akhirnya terkunci hatinya ya. Nah, yang ketiga, hilangnya sensitivitas rohani. Tadi sudah kita sepakat ya, hati kita tuh dikendalikan oleh Allah melalui otak itu. Karena otak itu berpikir secara rasional gitu loh ya, bahwa ini, oh ini benar, ini salah. Yang membedakan itu kan, membedakan manusia sama hewan tuh cuman itu, si raja itu. Kalau manusia rajanya optimal, sangat maksimal, tapi kalau hewan si raja itu, nah itu tidak optimal, tidak maksimal ya. Nah itu. Jadi hilangnya sensitivitas, pertama tidak bisa menerima kebenaran, dosa yang dilakukan berulang-ulang yang tidak dipikir oleh otaknya, hilangnya sensitivitas rohani karena tidak tersentuh lagi dengan pembelajaran Al-Quran ini, kemudian berpaling total dari kebenaran. Jadi otak itu sebetulnya tidak bisa menerima sesuatu yang tidak benar karena dia sangat rasional ya. Pada saat otak itu di-ignore, ditolak oleh kita sendiri, oleh hawa nafsu kita, nah itu akan menjadi seperti itu ya. Nah saya mencoba satu bahasa Melayu ya, bahasa Melayu, mungkin di kita juga sama. Kalau bahasa Melayu yang hati terkunci itu namanya degil. Nah itulah degil kalau bahasa, mudah-mudahan sama dengan bahasa kita ya. Degil. Degil itu artinya keras kepala, membantah, membangkang, tidak taat, kepala batu. Nah itu seperti itu. Tokoh. Iya, jadi kalau kita katakan ada seorang anak atau mahasiswa kita, wah kamu nih degil betul, oh berarti tidak ada yang lebih rendah daripada itu. Berarti otaknya tuh di kepalanya itu hanya sebagai perhiasan saja, ya. Nah, Nggak berfungsi otaknya. Tidak berfungsi, karena dia yang akan mengendalikan si anu tadi. Nggak punya otak ini. Iya, waktu hati yang ini tadi terkunci tadi kan. Nah jadi penyebab utama timbulnya sifat degil ini, degil itu hati yang terkunci tadi, adalah kufur, ya samalah seperti tadi, tidak menerima kebenaran tadi ya. Jadi kalau ada orang-orang berkali-kali kita bicara macam ini, untuk begini, nah seperti kasus sekarang ini ya, mohon maaf ya, di negara kita ini, sudah jelas misalnya ada sesuatu begini. Tidak ada, semua instansi tidak ada mau menerima ya. Nah, saya tidak usah sebut lah, tahu lah kita semua ya. Nah, itu juga termasuk kategori itu ya. Kemudian melakukan dosa besar, kemudian orang yang memiliki sifat sombong, terus berorientasi kepada hawa nafsu, dan terakhir, nah itu tadi. Jadi otaknya itu tidak sempurna, tidak optimal digunakan ya. Nah kemarin saya ngikuti satu acara di mana tuh, kajian tematik Ustadz Hairil itu, dia mengatakan
orang yang tidak banyak mengikuti otaknya ya, itu cenderung saya bertanya apakah ada kaitan ya orang yang tidak maksimalkan atau mengoptimalkan si rajanya yang dia punya, apakah nanti penampilannya itu cepat tua atau muda gitu loh. Nah, penglihatan saya orang yang tidak mengoptimalkan otaknya itu penampilannya itu cepat tua. Jadi tidak sesuai dengan umur biologisnya itu loh. Nah, saya tanya kepada dia, tolong dijelaskan. Nah, kalau di sini bisa penjelasan, saya kira lebih baik juga ya. Jadi orang yang tidak memaksimalkan menggunakan rajanya sendiri, penampilannya ya cepat tua. Apa ada kaitannya uban? Mungkin juga, tapi kalau uban lah jelas itu masalah genetik atau masalah-masalah lainnya. Tapi yang penampilan cepat tua itu mungkin saja ya, mungkin saja dibantu oleh Prof. Ihsanuddin dia mengatakan ya mungkin saja ada kaitan itu ya. Nah itu terima kasih ya tambahan dari saya. Terima kasih Prof. Edi Armanto, terima kasih, luar biasa sekali. Memang ada sabda Rasul yang sering kami bacakan di sini, ada sabda Rasul, ala ketahuilah inna fil jasadi, sungguh dalam jasad manusia, mudghatan, ada segumpal daging. Idza apabila sholahat, bagus, sehat, sholahal jasadu kulluhu, menjadi sehat seluruh jasadnya. Wa idza fasadat, jika rusak dia segumpal daging tadi, fasadal jasadu kulluhu, menjadi rusak seluruh badannya tadi. Ala ketahuilah wahyal qalbu, itulah qalbu, hati. Nah, ternyata ini tadi dijelaskan Pak Edi Armanto tadi, bisa jadi itu adalah otak manusia, kemampuan berpikir. Karena sebetulnya manusia itu makhluk rohani. Hakikatnya makhluk rohani, bukan makhluk jasmani. Rohani yang sedang dititipkan kepada janin, kepada jasmani, supaya bisa dinilai. Karena kalau masih rohani terus seperti malaikat, tidak bisa dinilai. Maka dijadikan satu dengan janin ketika di rahim ibu, kehamilan 120 hari Prof ya. Ditiupkan roh, lalu menjadi satu, kemudian nanti lahir di dunia, terus sampai dewasa. Nah, ketika dewasa itu pena malaikat menulis pahala dan dosa baru berlaku setelah balik. Setelah balik, kalau laki-laki mimpi basah, kalau perempuan datang bulan, kemudian terus berlaku pencatatan amal tadi sampai pikun. Kalau sudah pikun nggak bisa mikir lagi, tidak ada tadi logika motor menjadi pengendali tadi, lalu diangkat penanya. Kemudian orang tidur, orang gila, itu mungkin juga lupa ya. Orang lupa ini tidak berfungsi toh ingatannya. Nah, jadi kalau orang puasa sunat, lupa minum, itu sedekah dari Allah, rezeki dari Allah. Tapi setelah sadar ya berhenti, bukan diteruskan ini sedekah. Setelah sadar berhenti. Tapi tidak usah dibatalkan puasanya. Nah, dalam mulut gimana ini? Ya keluarkan aja. Tapi yang sudah masuk rezeki dari Allah, sedekah dari Allah. Ada sabda Rasul. Termasuk sabda Rasul, kalau kita sholat terlambat, jangan tergesa-gesa, tetap tenang-tenanglah. Ikut sholat, tidak usah lari-lari. Nanti, baru semangat ya. Tenang-tenang sajalah kata Rasul. Tidak usah tergesa-gesa ke masjid. Nanti tinggal kurang berapa, kamu tambah. Oh tadi imamnya sudah ruku, aku tinggal satu ruku. Setelah imam sholat selesai, salam, lalu kita nambah satu rakaat. Tetap tenang-tenanglah. Allah ajalatu minasyaiton, kata Rasul itu. Tergesa-gesa itu dari syaiton. Nah, ata'ani, tenang-tenang dari malaikat. Nah, penentu tadi itu wahyal qalbu, karena makhluk rohani, maka tentu yang dimaksud Rasul ini adalah penentu secara rohani tadi. Ya, ini ternyata penentu rohani itu brain, kemampuan berpikir, menentukan sesuatu. Dari kemampuan berpikir tadi, lalu manusia menentukan, jadi policy maker dia. Aku berbuat begini, aku tidak berbuat begini. Lalu ada pahala dan dosa kan? Nah, jadi pasnya. Ketika logika sudah enggak berfungsi, maka pena tadi diangkat.
nggak bisa ditulis lagi pahala dosanya. Saya kemarin lihat YouTube-nya Ustadz Adi Hidayat. Ini yang sering disampaikan Pak Sobur ya, akhir zaman, ini sekarang ini sudah akhir zaman. Akhir zaman itu keadaannya kacau balau, banyak fitnah-fitnah, banyak manipulasi, yang salah malah dibenarkan, yang benar disalahkan, yang jelas-jelas salah dibela mati-matian, kepala batu, kepala batu yang jelas-jelas salah dibela mati-matian dengan seluruh sistemnya. Kalau keadaan seperti ini, pesan Ustaz Dia di dalam YouTube kami itu dua, yang harus dilakukan dua. Pertama, sholat terus kenceng, sholatnya diperbagus, diperketat, sholat jangan ditinggalkan, sholat awal waktu, sebelum sholat sudah nunggu, bacaan sholatnya dipahami, usahakan sholatnya betul-betul sholat yang jasmani rohani, gerak jasmani rohaninya juga sholat. Habis sholat masih berzikir, membaca doa, mohon ketuhanan Allah. Sholat ini kuncinya. Kata Ustaz, dalam situasi yang seperti ini sholat. Nah, yang kedua, ingat mati. Ingat mati, semua yang kita lakukan ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sekecil apapun. Masya Allah, surat Al-Kahfi yang kita baca itu, kita baca surat Al-Kahfi tiap Jumat pagi. Bapak-bapak pelajari artinya, Masya Allah luar biasa sekali. Catatan malaikat itu, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Wah, tergetar kalau kita membaca ini ya. La yughadiru, catatan malaikat raqib atid tadi itu tidak meninggalkan shaghiratan, amal kecil, baik berbuat baik maupun berbuat jahat sekecil apapun. Ini kalau ada kotoran-kotoran plastik bekas cucuan ini, ada plastiknya jatuh di ini, kita ambil, bismillahirrahmanirrahim, ambil masukkan kotak sampah, ringan lah, dicatat, Masya Allah, kecil, sekecil apapun. La shaghiratan wala kabiratan, tidak pula amal yang besar. Apabila kita ghibah, membicarakan orang lain yang kalau orang dibicarakan itu mendengar enggak enak, enggak senang dia, itu ghibah. Ghibah sekecil apapun dicatat oleh malaikat. Masya Allah. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan, tidak pula sama yang besar, ikut membantu masjid, beras duafa dan sebagainya, harus dicatat semua. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha, kecuali memuat semuanya, memuat semua amal manusia, dicatat semua. Wa wajadu, dan mereka manusia akan mendapati ma'amilu, segala apa saja yang diamalkan waktu di dunia dulu, hadira, halnya keadaannya hadir di catatan amal tadi. Masya Allah. Kalau sudah seperti ini, tergetar kita membaca ayat Quran. Dalam akhir zaman seperti ini, keadaan sudah berbolak-balik, manipulasi, kebohongan, sudah macam-macam. Nah, belum. Nah, tadi yang kita pelajari tadi soal munafik tadi, selalu saya katakan, munafik itu 4, sifat nifak 4. Kalau berkata bohong, kalau berjanji menyelisih janji, kalau diberi amanat khianat, kalau berdebat untuk mencari titik temu dia licik. Segala cara dilakukan untuk kemenangan dirinya, tidak objektif. Nah, ini 4 sifat ini harus dihilangkan dari diri kita. Kalau masih lekat satu pun, ada sifat nifak. Makanya ketika kita keluar dari toilet, alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dariku, bisa buang air kecil, buang air besar. Wa afani, dan Allah telah menyehatkan aku. Allahumma tahhir qalbi, ya Allah bersihkan hatiku minan nifak, dari sifat munafik yang 4 tadi. Kalau berkata bohong, kalau berjanji menyelisih janji, kalau diberi amanat khianat, kalau berdebat licik. Allahumma tahhir qalbi minal nifaq, ya Allah bersihkan hatiku dari nifak. Wa hassin farji minal fawahish, ya Allah jagalah farjiku dari semua sifat, semua amalan yang keji, perbuatan keji. Nah, jadi tadi ini untuk menjaga di dalam manusia ini ada penentu policy maker, yaitu brain, akal pikiran yang menentukan berpikir, terus menentukan tadi. Lalu kalau itu bagus,
maka semuanya bagus. Nah, bagusnya itu dari ini, dari kita mengkaji Al-Quran, mendapatkan informasi, nah, lalu kita bisa berpikir. Mungkin ada tambahan, Prof. Silakan. Ya. Timbul pertanyaan Ya. di benak saya, Ya. orang yang kafir itu yang mana betul? Ya. Kafir. Ya. Ya. Saya ini lawan daripada orang yang beriman. Ya. Seperti sebelumnya Ya. itu diterangkan Ya. bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa itu beriman pada Allah. Beriman dengan yang gaib. Beriman dengan yang Yang gaib. kedua Ya Allah mendirikan itu sholat. gaib. Ya, Allah gaib. Yang kedua mendirikan sholat. Mendirikan sholat Infak. dan menginfakkan. Ya. Kemudian Yakin dengan Quran. bima unzila ilaika pada Ya. Al-Quran, wabil akhirah hum yuqinun. Ya, dan kitab-kitab sebelumnya. Dan Itu semua itu. jelas itu dijelaskan ciri orang beriman. Ya. Sekarang orang yang kafir, Nah. yang mana betul orang kafir itu? Ya. Sebab kalau kita lihat, waktu kita masih dalam alam arwah, seperti Ustaz bilang tadi, kita tuh sudah sama-sama berjanji pada Allah. Alastu birabbikum, Nah, bukankah aku bala. Qalu bala. Kalau bala. Ya. Itu sudah berjanji. Ya. Nah, begitu umat manusia pertama adalah Nabi Adam dan Nabi Hawa masih tetap beriman, bertakwa. Walaupun ada melanggar larangan, tapi masih tetap beriman Ya. dan bertakwa. Kemudian turun anaknya, Habil, Qabil Habil. Qabil. Kemudian bertempur, Ya. Satu berkelahi, membunuh. dan bunuh. Tapi masih tetap bertakwa, beriman pada Allah, Tapi membunuh, itu ada kesalahan. Berikutnya, nah, kok mulai ada yang syirik, tidak mengaku pada Allah saja. Kadang dia mengaku ada Allah, tapi ada Allah lain di samping dia. Ada Allah anak, ada Allah ibu. Nah, kemudian berkembang pula banyak dewa-dewa segala macam itu yang disembah. Ini di mana anunya itu? Apakah semuanya itu? Ini jadi pertanyaan. Memang sudah skenario Allah. Skenario Allah. So kalau tidak ada yang cover ini semua beriman, bertakwa semua, tidak perlu neraka gitu ya. Masuk surga semua. Nah, ini bagaimana nih, Ustaz? Sehingga ada pertanyaan dialog antara Dr. Zakir Naik dengan salah satu orang Audiensnya. audiennya yang non muslim. Dia bilang kalau bisa menjelaskan sama saya dan ini memenuhi otak saya masuk Islam. Apakah ini Allah ini tidak adil, dia bilang. Kok ada satu Allah itu membuat skenario pemain sediawaranya, kan kita ini kan pemain sediawara di dunia ini. Ada yang beriman, bertakwa. Ini ada yang kafir, musyrik. Apakah itu semuanya sudah skenario Allah? Kalau memang skenario Allah tidak adil. Nanti akan ada manusia yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Ya, ada kata disesatkan oleh Allah. Ya. Diberi hidayah oleh Allah. Jadi yang mana betul orang yang kafir itu? So, ada orang agama, katakanlah dia beragama Nasrani, dia tidak mengaku orang kafir, marah malah dia kalau dibilang orang kafir. Nah, itu. Ini barangkali perlu penjelasan dari Ustaz kita. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih Prof. Edi Masalim. Ada tambahan dari Prof. Edi Armanto? Ini pertanyaan Prof. Edi ini menarik ya. Makanya saya cari tafsirnya, ketemulah tafsir yang saya coba ini ya. Jenis-jenis kafir itu ada 5 ya. 5 macam jenis kafir. Iya, 5 macam. Jadi kafir juhud namanya. Kafir juhud itu muncul karena kesombongan. Nah, kesombongan yang luar biasa. Contoh yang paling jelas kafir ini adalah kafir orangnya, kalau contoh orangnya Firaun. Karena sombong, mengaku sebagai Aku Tuhan. Ya. Yang kedua kafir ingkar, mengingkari, tidak mengakui sama sekali kebenaran Islam dan tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Tapi dia tidak seperti yang pertama. Kalau yang pertama itu sampai ke mengakui bahwa dia Tuhan gitu loh. Yang ketiga kafir nifak,
munafik. Nah, itu rupanya munafik itu masuk kafir juga ya. Ya, Ya, nah ini banyak ini ya. Jadi batinnya menolak ya. Itu musang hakikatnya tapi berbulu ayam. Nah, ya itu termasuk kafir kalau Hakikatnya menurut musang. definisi bahasa ini ya. Ya. Kemudian kafir acu tak acu, apa artinya i'rad? Ya, apa i'rad ini ya? Kalau istilahnya di sini gunakan acu tak acu. Kita tidak peduli lah tentang Islam ini, walaupun telah sampai kepada dia ya. Nah, itu. Ya. Terus. Kemudian yang kelima, kafir sak gitu. Atau ragu-ragu, apa benar, apa salah, apa benar, apa salah. Nah, itu juga termasuk dalam artian kafir ini. Kalau ditanya apakah semua non muslim itu kafir? Kalau secara akidah ya jawabannya. Jelas itu ya. Tapi di sini ada juga yang mengkaji orang yang masih percaya pada Allah itu, nah itu masih terkategori orang Islam. Nah, ini yang masih yang mungkin termasuk yang sak ini tadi ya, ragu-ragu ini tadi ya. Nah, itu ya. Nah, itu penjelasannya dijelaskan dalam surat Mumtahana ayat 8 ya. Itu dijelaskan bahwa Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu. Jadi dia menjelaskan tentang mana betul yang kafir itu dengan mana yang bukan ya. Ibu dan bapak sekalian, kafir itu bukan celaan pribadi sebetulnya, tapi status keimanan seseorang menurut Islam ya. Kemudian Islam juga melarang orang untuk memaksa ya, atau orang Islam memaksa orang lain untuk masuk Islam. Dilarang ya, itu dipaksa ya. Tapi kalau diajak boleh ya, dipaksa itu tidak boleh. Itu dijelaskan dalam surah Al-Baqarah 256 ya. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kafir ini, yang 5 tadi hanya Allah lah yang tahu, kita tidak tahu. Saya punya pertanyaan satu ya. Nah, sampai hari ini saya tidak tahu ya. Kolbun tadi dijelaskan ini tadi oleh Ustaz Burhan tadi adalah hati, bahasa kita. Tapi hati itu secara fakta itu letaknya di sini, ya, di sebelah kiri kalau tidak salah ya, sebelah kiri. Lever bahasa itu. Kanan. Nah, kanan buka perut ini yang organ terbesar lever. Ya. Sementara itu tidak sesuai dengan orang mengatakan hati, ikuti hati kamu, tunjuk selalu ke dada. Sedih hati. Iya, sedih hati. Padahal itu ini. Nah, itu satu yang tidak sesuai. Itu pertanyaan saya. Tapi sekarang saya yang Ustadz tadi bilang ada segumpal daging di tubuhmu, apabila itu baik, maka baiklah seluruhnya, apabila itu buruk, buruklah seluruhnya. Nah, itu. Kemudian ya tadi saya bilang, kalau hati betulan sebelah kanan. Kemudian orang menunjuknya di sini ada jantung. Kemudian tadi kita sepakat bahwa raja organ yang ada pada tubuh manusia yang tidak harus sekolah tiap hari. Harus sekolah mulai dari lahir sampai dengan ke liang kubur, dia harus sekolah terus ya. Nah, itu ada brain. Nah, kalau begitu, kalau dilihat begitu, mungkin brain itu yang dikatakan hati. Mungkin ya, saya tidak tahu ya. Makanya saya bertanya kepada forum ini, kalau ada yang bisa jawab ya. Jadi hati itu secara fakta di tubuh kita, organ itu identiknya dengan apa gitu? Identiknya, atau dia tuh duduknya di mana gitu loh. Atau bisa jadi di brain, atau bisa, ada orang mengatakan di jantung. Karena nunjuknya ke sini. Ikuti hatimu, nah hatimu ini gitu, nunjuknya ke sini, ya. Tapi yang rajanya daripada badan kita nih, ialah brain itu. Nah, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih tambahan dari Profesor Edi Armanto. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, Rasul itu pernah mengatakan, ketika seseorang mencuri atau ketika seseorang berzina, maka imannya sedang lepas. Tidak ada iman dia. Ketika mencuri, ketika berzina, imannya lepas. Nah, berarti dia kafir. Kemudian ada juga dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini ada kata kafir lagi, tapi ini kafir nikmat. Nah, jadi betul-betul kafir itu bermacam-macam. Kafir itu bermacam-macam. Jadi memang kita harus mempelajari secara sungguh-sungguh, dan seperti yang disampaikan Pak Edi Masrim tadi, Quran itu mesti lengkap. Kalau habis menerangkan ciri-ciri orang yang mutakin, kemudian nanti sebaliknya, nah, yang kafir. Selalu, Quran selalu lengkap, utuh.
Nah, jadi kita mempelajarinya secara komprehensif utuh. Jadi orang yang beriman itu diawali dengan level pertama kali muslim. Meningkat lagi mendalam, imannya mendalam, mukmin. Mukmin meningkat lagi sampai muhsin. Muhsin itu orang yang sudah yakin dalam hidupnya selama dia berhidup ini pasti dilihat Allah. Antu mina apa itu? Al-ihsan anta budallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Muhsin, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah di depanmu. Tapi Allah itu gaib, enggak bisa dilihat. Fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau yakin saja, yakin Allah selalu melihatmu. Apa saja yang kamu lakukan, kebaikan maupun keburukan, dilihat terus oleh Allah. Itu sudah muhsin. Lalu meningkat lagi yang terakhir muttaqin. Nah, muttaqin dijelaskan oleh awal Al-Baqarah yang dibaca Prof. Edi Matsalim tadi ya. Sifat-sifatnya ada berapa? 6 kemarin sudah kita bahas ya. Iman pada yang gaib, mendirikan sholat, infak, kemudian beriman kepada Quran, bima unzila ilaika, kemudian iman kepada kitab-kitab sebelumnya, karena Quran itu merupakan satu rentetan ujungnya Quran. Wabil akhiratihum yuqinun, yakin akan ada hari akhir yang ada konsekuensi amal kita tadi. Dunia ini mazra'atul akhirah, dunia tempat menanam, panennya di akhirat. Akhirat itu dimulai dengan kubur. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirati. Kubur adalah awal tahap pertama dari tahap-tahap kehidupan akhirat. Ibu-ibu, bapak-bapak, kehidupan akhirat ada berapa tahap? 7. Kubur, bangkit dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, diminta pertanggungan jawab atas segala nikmat Allah, summa tus'aluna yauma idzin 'anin na'im, penimbangan amal yang ringan berat timbangannya subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, banyak-banyak, ini mudah diucapkan, berat sekali timbangannya. Kemudian sirat, kemudian surga apa neraka. Inilah yang akan kita lalui. Setelah kita dipanggil Allah ruhnya, makhluk rohani, manusia itu makhluk rohani, maka sebenarnya mudghah tadi mudghah rohani. Mudghah rohani bukan lever, bukan jantung, tetapi dalam diri manusia yang ada policymaker itu. Nah, itu banyak diwarnai oleh brain tadi. Kemampuan berpikir yang penting fungsinya itu policymaker, pembuat keputusan. Mau berbuat ini, berbuat itu. Mau berkata begini, mau berkata begitu. Nah, itu pembuat keputusan itu namanya qalbun, yang bolak-balik tadi. Nah, inilah penentunya. Kalau ini bagus, semua bagus. Masya Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini ayat-ayat Quran ini semua yang ada kata dengan qalbun atau qulubun nanti saling berkait semua. Saya tadi malam cari, wah ini qalbun ini, ada qalbun ini, langsung ketemu. Nah, jadi khatamallahu ala qulubihim, Allah telah menutup, mengunci hati-hati mereka, mengunci dari hidayah Allah. Juga Allah mengunci pendengaran mereka, dikasih irama suara apapun sudah terkunci. Wa ala abasarihim, dan menutup pandangan mereka. Ghisyawatun, itu tutup yang kokoh, yang kuat, tidak akan bisa dibuka. Walahum adzabun adzim, dan bagi mereka siksaan yang besar, yang berat. Masya Allah. Ustadz Ibar bisa menambahkan informasi untuk kita semua? Silakan, ini ada mic-nya, sudah. Nah, ya. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kami awali dengan Maha besar Allah yang telah menciptakan manusia dengan segenap anggota tubuhnya yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, kaki berjalan dan lain sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah melengkapi ciptaannya pada diri manusia itu, yaitu terletak kepada otak, yang dengan otak itu manusia bisa berakal, berpikir, menganalisa, menelaah dan lain sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan manusia sebagai ciptaannya
dengan menghadirkan hati di dalam dirinya. Yang dengan hati itu manusia bisa merasakan, beriman dan lain sebagainya. Maka semulia-mulia anggota tubuh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terletak kepada hatinya, dan semulia-mulia manusia yang memiliki hatinya itu adalah hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia yang diberikan hidayah cahaya keimanan di dalam hatinya adalah semulia-mulia karunia dan seagung-agung nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Dan di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 7, di akhir ayat 7 dan di awal ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufr wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah." Kata Allah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia itu di dalam hatinya, wa zayyana walakinallaha habbaba ilaikumul iman, Allah telah menjadikan hati seorang manusia itu cinta kepada perkara keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum, dan menjadikan perhiasan di dalam hatinya, wa karraha ilaikumul kufur, dan Allah juga telah menjadikan hati manusia itu benci kepada perkara kekufuran, wal fusuk kepada kefasikan, wal isyan kepada perkara kedurhakaan, ulaika humur rasyidun, yang demikian itulah mereka mengikuti jalan yang lurus, fadlam minallahi wa ni'mah, dan yang demikian itu adalah merupakan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Hujurat, Pak ya, surat Al-Hujurat di akhir ayat 7 atau ayat 8 yang di pangkalnya, Pak. Nah, maka dari itu berkenaan dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang apa ayat, Pak? Di ayat ke-6, Al-Baqarah 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja kepada diri mereka, anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, diberi peringatan ataupun tidak diberikan peringatan, mereka tetap saja la yu'minun, tidak beriman. Dan ini berkorelasi dengan ayat Al-Quran Al-Baqarah 170, di mana mereka, ayat ini Pak, asbabun nuzulnya turun di Madinah atau kita sebut dengan Madaniyah. Ketika mereka diajak Rasulullah SAW untuk mengimani apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Di dalam 170 Allah berfirman, 170. Idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqilun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qalu, maka mereka berkata, bal, tidak, qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana, kami cuman hanya mengikuti apa yang telah dikatakan oleh nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la yaqilun, padahal nenek mereka itu tidaklah berfikir, wala yahtadun, dan tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kalau bicara tentang masalah ini ada sangat erat sekali kaitannya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, dan seterusnya itu dengan ayat Al-A'raf 179, karena memang bersamaan, Pak. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah kami ciptakan api neraka jahanam itu yang kebanyakan isinya itu adalah untuk dari kalangan jin dan manusia. Kenapa mereka dimasukkan ke dalam api neraka jahanam? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka diberikan hati oleh Allah, akan tetapi hati yang telah Allah berikan kepada mereka tidak mereka gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum azanul la yasma'una biha walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka diberi mata, tapi mata yang telah Allah berikan tidak mereka gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah.
walahum azanul la yasma'una biha, mereka diberikan telinga, akan tetapi telinga yang Allah berikan kepada mereka tidak mereka gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, maka mereka itu adalah ulaika kal an'am, Seperti mereka binatang itu ternak. laksana binatang ternak, balhum Balhum adol, adol. bahkan lebih dari itu. Maka dari itu percuma saja diberikan peringatan kepada mereka ataupun tidak diberikan peringatan kepada mereka, mereka masih tetap kufur. Tadi Prof. Edi telah menyampaikan tentang makna kufur, maka kufur itu secara etimologi adalah artinya menutup, Menutup, atau penutup. menolak. Artinya seseorang yang kufur, kalau dalam bahasa Indonesia sudah di-Indonesiakan Pak, artinya cover sama Pak. Jadi kalau dalam kitab itu lapisan tebal yang menutupi lembaran-lembaran itu disebut dengan cover, maka lebih kurang seperti itulah gambarannya, kufur itu adalah menutup. Tapi kalau menurut terminologi, arti kufur itu sendiri menolak ajaran agama yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu inilah gambaran tentang bagaimana orang kafir dan kesudahan mereka nanti di akhirat. Maka dari itu kami ingin menanggapi sedikit tentang masalah Allah kolbun. menutup, Kolbun mengunci. itu Pertama sendiri mengunci. bermakna jantung, Pak. Jantung. Jadi perbedaannya Jantung. antara kolbun dengan hati yang ada dalam bentuk fisik ini, kolbun itu kami hanya mendengar atau melihat sebuah video, itu ada satu titik gumpalan daging yang melekat pada jantung. Ya. Sebab kolbun yang dimaksud di dalam agama ini adalah titik antara hati Jantung manusia itu berdiri berkomunikasi terus sejak dengan diciptakan Allah Allah sampai atau nanti alam meninggal, nggak ruhaniah berhenti. melalui Dari titik mana daging energi? tersebut, Pak. Nah, Nanti kami kirimkan di grup itu Ya. bagaimana bentuk hati itu, yang dimaksud dengan kolbun itu bukan jantungnya, tapi ada gumpalan daging yang lengket di sekitar jantung, Pak. Nah, maka dari itu hati dalam bahasa Indonesia adalah hati seperti yang ada di dalam organ tubuh kita ini, yang sama seperti lever dan lain sebagainya. Dan hati ini adalah berfungsi komunikasi antara diri kita dengan alam-alam ruhaniah. Maka banyak sekali dalam pandangan, termasuk Imam Al-Ghazali memberikan beberapa pandangan tentang makna hati. Kata Imam Al-Ghazali, hati itu laksana cermin, apabila sehari atau beberapa hari kemudian kita melakukan perbuatan dosa, maka cermin itu akan menempellah karat-karat di sekitarnya. Ya, ron, Maka ketika apa Pak? Ron. Ron ala qulubihim. Ketika kita berdoa, maka hidayah doa itu akan masuk ke dalam hati kita. Karena masih ada ron di dalam hati kita, maka hidayah doa itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati kita masih kotor. Maka agar doa-doa kita diijabah oleh Allah, maka bersihkan hati di kita dengan banyak beristighfar, kemudian mengganti kejahatan yang telah kita lakukan dengan kebaikan. Ittabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan, maka niscaya kebaikan itu akan menutupi Menutupnya. keburukan-keburukan. Mungkin itu aja. Terima kasih Ustaz Ibar, Masya Allah luar biasa sekali. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, memang kalau di dalam jasad manusia itu kolbun tadi jantung ya, jantung. Kalau jantung kita ini bagus, jantung memompa darah ke seluruh tubuh, mengirim nutrisi dan oksigen ke seluruh sel-sel tubuh kita. Jadi orang jantungnya bagus, maka sehat. Makanya perlu senam jantung sehat di lapangan tiap Ahad pagi supaya peredaran darah lancar. Nah, tapi bukan hanya itu, tapi saluran-saluran untuk lewatnya pembuluh darah tadi, si pembuluh darah juga harus bagus. Ini sering diterangkan oleh Profesor Edi Mazalim. Kalaulah tua, salurannya penuh kerak-kerak, jalannya tinggal kecil, maka airnya cepat banget. Nah, jadi tekanan darah tinggi. Nah, jadi bapak-bapak memang secara jasad itu, tetapi juga qulubun hati la yafqahuna biha. Mereka diberi hati oleh Allah yang tidak digunakan untuk berpikir. Nah, berarti ini perintah tadi. Nah, jadi intinya adalah substansi itu penentu, pembuat policy maker, penentu. Nah, ini harus dibersihkan, penentu ini harus bergerak. Maka ada ungkapan lagi, tazkiyatun nafs. Nafs itu ada nafas yang berhubungan dengan manusia, dengan Allah itu nafs. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Allah, hati yang mutmainnah, yang tenang. Mungkin sebagai penutup Ustaz bisa nambahkan informasi? Habis?
Ya, sampai sini dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kajian kita pagi ini sampai sini dulu. Marilah kita akhiri dengan doa mengerti Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, ini ada yang menyumbang snack. Semoga diberkahi Allah. Semoga diterima. Oh ya.